Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat berjumpa di kegiatan Pramuka Prasiaga STKIP 11 Opil Sumedang mata kuliah Kepramukaan 1. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anda cintai, alhamdulillah kita akan membahas tentang prasiaga. Nah, di dalam prasiaga ini ada kegiatan sebelum menghadapi siaga itu ada prasiaga. Prasiaga di sini yaitu bagi menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan yaitu anak usia dini. Dan di Satuan Komunikasi Pramuka ini melalui pendekatan sesuai dengan amanat PP nomor 87 tahun 2017 pasal 1 butir 1 yang isinya yaitu bahwa gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab suatu pendidikan yang intinya memperkuat karakter peserta didik melalui keharmonisan oleh rasa, oleh pikir, olah rasa, olah pikir, olahraga dengan pendekatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan pramuka. Dalam selanjutnya dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, berkarakter keras, kreatif, mandiri, demokrasi, dan sebagainya. Intinya yaitu bahwa di dalamnya yaitu peduli sosial dan bertanggung jawab. Adik-adik sekalian, dalam prasiaga ini ada dasar hukum pengertian pramuka prasiaga. Nah, yang pertama itu dasar hukumnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu tentang Gerakan Pramuka Nomor 12 tahun 2010. Yang berikutnya Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan karakter. Terus Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 tentang pendidikan usia dini juga. Yang berikutnya dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tentang karakter pada satuan pendidikan formal. Yang berikutnya keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka yaitu pasal 38. Dan yang berikutnya yaitu tentang keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tentang penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti. Itulah dasar hukum tentang pramuka. Yang berikutnya itu pengertian. Nah, apa sih pendidikan anak usia dini ini? Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak kita menjadi siap dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi sekali lagi bahwa pendidikan usia dini di sini berhubungan dengan prasiaga itu umurnya yaitu 6 tahun. Nah, pendidikan usia dini di sini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Jadi prasiaga itu sebelum masuk kepada pendidikan dasar atau pendidikan SD. Pada pendidikan usia di sini yaitu diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal atau informal. Nah, pendidikan anak usia di sini jalur pendidikan formalnya berbentuk taman kanak-kanak atau TK atau RA. Nah, bentuk lain yang sederajat. Nah, kalau bentuk pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain dan sebagainya ya. Dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Nah, itu ya. Adik sekalian, bahwa pendidikan karakter di sini adalah untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi tentang pengetahuan, kesadaran, atau kemauan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebijakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi untuk diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak. Itu berhubungan dengan pendidikan karakter. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain tentang profesi, aspirasi, dan agama. Jadi, bahwa satuan komunitas pramuka di sini yaitu berhubungan dengan profesi, aspirasi, dan agama. Nah, di dalam prasiaga itu apa? Jadi prasiaga ini adalah anak yang belum berusia 7 tahun yang diberikan pengenalan tentang nilai-nilai kepramukaan di satuan PAUD. Jadi sekali lagi bahwa
umur prasiaga itu berusia 7 tahun atau sebelum masuk kepada tingkat SD. Apa sih sasaran prasiaga? Sasaran prasiaga yaitu ada pengguna, yaitu penggunanya itu guru PAUD, ya. Yang berikutnya orang tua atau pemangku kepentingan yang terkait, misalkan dinas pendidikan. Jadi sekali lagi bahwa sasaran prasiaga itu yang pertama ada pengguna, terdiri dari guru PAUD, orang tua, pemangku kepentingan yang berkaitan. Yang berikutnya peserta didik. Peserta didik itu dari prasiaga itu anak yang belum berusia 7 tahun. Jadi prasiaga itu 6 tahun atau 5 tahun. Yang penting masuk kepada PAUD, masuk kepada prasiaga. Yang berikutnya lingkup pedoman. Nah, lingkup pedoman di sini meliputi pertama pendahuluan yang mencukupi latar belakang, dasar hukum. Nanti kita bahas satu persatu. Dah SKU dan sebagainya termasuk seragam atau tanda pengenal gerakan pramuka. Itu lingkup pedomannya. Jadi sekali lagi bahwa nanti anak-anak PAUD juga mengenakan pakaian pramuka. Ya, itu ya. Adik-adik sekalian, kita bahas tentang kiasan dasar prasiaga. Nah, apa sih kiasan dasar prasiaga? Kiasan dasar di sini adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dengan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang merupakan satu metode untuk mengembangkan imajinasinya. Jadi yang paling utama yaitu prasiaga itu imajinasi. Prasiaga mendorong kreativitas dan keikutsertaan dalam setiap kegiatan. Jadi yang paling utama yaitu imajinasi, yang kedua yaitu kreativitas. Itu kiasan dasar pramuka siaga. Apa sih tujuan pramuka siaga? Tujuannya yaitu mengenalkan nilai-nilai kepramukaan kepada anak melalui pengembangan karakter. Bagaimana anak-anak supaya taat kepada Tuhannya, taat kepada orang tuanya, taat kepada gurunya. Itu tujuan prasiaga. Terus fisik kecakapannya, bagaimana cara berjalan yang baik, bagaimana cara membantu kepada orang tua, terus kemampuan berbuat kebaikan guna menjadi warga negara Indonesia yang tangguh dan setia menjadi kebahagiaan persaudaraan. Jadi bagaimana cara menghormati, menghargai kepada orang lain, terutama kepada diri sendiri dan orang tua di rumah, atau menghormati kepada. Nah, asas dan tujuannya. Asas pengembangannya yang pertama area pengembangan spiritual. Area pengembangan spiritual mengenai asas dan tujuannya yaitu harus meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Mengenal ajaran agama sesuai agama orang tuanya. Jadi, orang tuanya misalnya agama Islam. Nah, mengenal yaitu apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Menghargai perbedaan agama dan memeluk agama lainnya. Menghargai misalkan agama ini bagaimana, agama ini bagaimana. Terus menghargai diri sendiri. Nah, bagaimana cara menghargai diri sendiri? Orang lain, lingkungan, termasuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi itu asas pengembangan spiritual. Setiap hari berbuat kebaikan. Nah, itu. Yang berikutnya area pengembangan emosional. Nah, area pengembangan emosional yang pertama mengenai identitas diri sendiri. Siapa diri saya? Laki atau perempuan? Bagaimana cara identitas laki? Bagaimana cara identitas perempuan? Terus bagaimana menyampaikan perasaan kalau misalkan minta uang, perasaan lapar, haus, dan sebagainya. Terus mengenal sikap baik dan sikap buruk. Harus paham mana yang baik, mana yang buruk. Terus mengenal nilai-nilai kepramukaan. Apa nilai kepramukaan nih? Tadi mengenai spiritual dan sebagainya. Yang berikutnya area pengembangan sosial dan sasaran. Apa saja? Yang pertama berkomunikasi lebih baik dengan keluarga, teman, maupun orang lain. Yang kedua menghargai orang lain. Terus bekerja sama. Terus berperan dalam kelompok. Yang berikutnya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi sekali lagi itu termasuk pada sosial dan sasaran. Nah, area pengembangan intelektual dengan sasarannya apa saja? Yang pertama yaitu mengaktualisasikan keingintahuannya. Bagaimana keingintahuan anak-anaknya? Yang berikutnya mengumpulkan, memproses dan informasi. Jadi bagaimana cara mengumpulkan dan memproses informasi itu bagaimana? Berikutnya masih tetap area pengembangan fisik, mengenal tubuhnya, ya, ini hidung untuk apa dan sebagainya. Terus memahami fungsi organ tubuh. Jadi fungsinya apa hidung, telinga dan sebagainya. Memelihara dan menjaga kesehatan. Berperilaku hidup bersih dan sehat. Terus makan makanan yang bergizi seimbang dan yang berikutnya yaitu melakukan olahraga secara rutin. Ini pengembangan fisik. Jadi yang paling utama yaitu yang berikutnya menggunakan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat.
Yang berikutnya area pengembangan karakter. Pertama, moral spiritual, agama, budaya bangsa. Nah, misalkan budaya kita, misalkan Sunda harus bagaimana. Moral individunya, terus mencintai diri sendiri harus bagaimana. Mencintai orang lain juga sama, termasuk mencintai lingkungan. Harus buang sampah pada tempatnya, cuci piring dan sebagainya. Terus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan dan sebagainya. Nah, area pengenalan fisik, kesehatan fisik. Nah, itulah barangkali materi tentang siaga. Silakan perhatikan tugas dari saya. Yang pertama, simak dulu materi ini. Yang kedua, silakan adik-adik untuk ditulis materi yang disajikan. Setelah ditulis, adik-adik silakan nanti di list daftar hadir pertemuan perkuliahan pada grup WA. Nanti saya kirimkan. Tetapi apabila adik-adik sudah menulis. Jangan lupa informasikan kepada yang lain. Masuk ke STKIP 11 API Sumedang. Tetap semangat dan jaga kesehatan semuanya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih, hatur nuhun, tetap semangat. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam